Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kegiatan RDKS pada hari ini, di sini nanti saya akan menyampaikan terkait materi tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ, ya, dimana di sini nanti kalian bisa mengamati apa yang akan saya sampaikan terkait dengan materi tersebut. Di mana di sini nanti terkait dengan laporan pertanggungjawaban, ini intinya bisa dipakai untuk laporan baik itu dalam kegiatan di sekolah ataupun mungkin nanti pada kegiatan yang lain. Di mana untuk laporan pertanggungjawaban, ya, di sini nanti bisa kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan pengertian laporan pertanggungjawaban, ya, di mana laporan pertanggungjawaban di sini bisa diartikan merupakan laporan dalam bentuk dokumen, ya, dalam hal ini adalah dokumen yang tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Kemudian fungsi laporan pertanggungjawaban, ya, di sini bisa kita berikan penjelasan bahwa laporan pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai bahan evaluasi, ya, terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban ini juga berfungsi untuk mempermudah pembukuan, terutama terkait dengan keuangan di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya, di sini terkait dengan laporan pertanggungjawaban ini adalah mengenai tujuan. Nah, tujuannya apa laporan pertanggungjawaban tersebut? Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan, ya, dimulai dari sebelum acara tersebut dimulai atau digelar, kemudian saat berlangsung, dan setelah kegiatan tersebut selesai. Nah, laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh panitia, ya, terutama panitia pelaksana kegiatan, yang akhirnya bisa dapat dijadikan bahan pembelajaran, ya, untuk kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban, yaitu mengenai prinsip-prinsip laporan pertanggungjawaban. Nah, prinsip-prinsip penyusunan laporan pertanggungjawaban di sini nanti kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, itu yang pertama adalah bahwa laporan pertanggungjawaban itu harus rinci, ya, harus rinci. Artinya bahwa laporan pertanggungjawaban itu memuat informasi, ya, secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan, ya, kemudian mengenai penggunaan dana, ya, jadi tidak boleh ada satu data pun yang terlewat, ya, atau tidak dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban. Kemudian prinsip yang kedua ini adalah transparan, ya, transparan. Artinya bahwa laporan pertanggungjawaban itu dibuat dengan apa adanya, ya, jadi tidak ada istilahnya laporan yang dibuat-buat, ya, jadi tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurangi, khususnya di sini terkait dengan penggunaan dana. Kemudian yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga ini adalah sistematis dan terpadu. Ya,
sistematis dan terpadu. Sistematis artinya sesuai dengan urutan atau susunan, ya. Jadi tidak boleh ada bagian yang terlewat. Ya, selain itu laporan pertanggungjawaban juga harus terpadu. Ya, jadi berkaitan antara satu dengan bagian yang lain. Ya, jadi sistematis dan terpadu. Kemudian yang prinsip yang keempat itu adalah komprehensif, ya, komprehensif. Ya, maksudnya di sini bahwa laporan atau prinsip penyusunan laporan pertanggungjawaban itu memuat seluruh informasi, ya, yang perlu diketahui dari suatu acara ataupun kegiatan. Ya, selain itu bahwa di dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di sini harus mampu menjawab pertanyaan, ya, istilahnya ada 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? Ya. 5W yaitu adalah what, who, why, when, dan where. Sedangkan 1H ini adalah how. Ingat, jadi untuk prinsip yang keempat, ya, di sini laporan pertanggungjawaban itu harus mampu menjawab 5 atau pertak 5W dan 1H tersebut. Nah, di sini nanti akan saya berikan format dan sistematika mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban. Ya, dimana untuk format dan sistematikanya di sini nanti kita bagi dalam beberapa bagian. Itu yang pertama atau bab pertama itu mengenai pendahuluan. Nah, di dalam bab pertama mengenai pendahuluan ini memuat alasan apa yang melatar belakangi diselenggarakannya sebuah acara. Nah, di mana pada bagian bab pertama ini ada 3 sub bab, ya, dalam bab pendahuluan, yaitu ada latar belakang, kemudian nama kegiatan, kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua ada, atau bab kedua itu ada rencana pelaksanaan kegiatan, ya, rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam bab 2 ini itu nanti berisi mengenai penjelasan tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Ya, rencana tersebut berisi mengenai keterangan waktu, kemudian target peserta, fasilitas, dan sebagainya. Nah, di mana pada bab ini nanti kita bagi menjadi 3 sub bagian atau subbab, yaitu mengenai rencana mekanisme, ya, rencana mekanisme kegiatan, kemudian rencana anggaran atau biaya, kemudian dan yang ketiga adalah susunan dari panitia. Kemudian pada bab ketiga itu mengenai pelaksanaan kegiatan. Ya, pada bab yang ketiga ini itu menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan seperti yang telah direncanakan pada bab yang kedua. Ya, sehingga di sini nanti kita bisa melihat apakah rencana yang sudah disusun itu sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian yang keempat atau dalam bab 4 itu mengenai evaluasi dan hasil pelaksanaan. Nah, pada bab ini berisi hasil pelaksanaan kegiatan, ya, seperti apa saja yang membuat pelaksanaan kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana apa belum, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat. Ya, di sini nanti juga dijelaskan bagaimana secara umum kesimpulan dari hasil pelaksanaan dan apa saja yang harus dievaluasi di kedepannya. Nah, di dalam bab ini itu dibagi menjadi 2 subbab, yaitu mengenai hasil pelaksanaan, ya, seperti apa yang terjadi di lapangan, dan yang kedua adalah
evaluasi serta kesimpulan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya pada bab kelima yaitu mengenai penutup, ya, di mana pada bab penutup biasanya itu berisi tentang ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan serta permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pengadaan kegiatan. Kemudian yang terakhir ini adalah lampiran, ya, di mana pada lampiran, ya, kita perlu melampirkan segala dokumen yang penting, ya, bagi penerima laporan pertanggungjawaban APLPJ. Ya, lampiran ini biasanya berupa foto, ya, foto kegiatan, bukti pembayaran ataupun struk pembayaran dan sebagainya. Nah, kemudian di sini yang perlu kalian tahu, ya, kapan, ya, laporan pertanggungjawaban itu dibuat. Nah, dimana untuk laporan pertanggungjawaban itu dibuat ketika satu unit telah menyelesaikan satu proyek atau pekerjaan, ya, dalam satu periode atau waktu tertentu. Ya. Nah, mungkin itu sebagian kecil, ya, mungkin dari materi yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan LJKS di SMA Negeri 1 Jenangan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, berguna bagi kalian semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.